Oke, halo semuanya, teman-teman. Terima kasih sudah mengklik video ini. Mungkin teman-teman yang belum subscribe, terima kasih sudah singgah. Nah, oke, di video kali ini saya akan share buat kalian untuk kalian yang mau install atau update iOS ke 17.3. Nah, ada beberapa tips buat teman-teman ya sebelum melakukan pengupdatean iOS tersebut supaya teman-teman jangan langsung gegabah dan jangan langsung beraksi untuk menginstal yang namanya setiap update iOS terbaru. Nah, untuk sebelum itu teman-teman, buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan silahkan bantu share, dan jika ada masukan saya butuh banget untuk teman-teman berbagi di kolom komentar. Oke, terima kasih dan langsung saja kita ke topik untuk video kali ini. Nah, teman-teman, baru-baru ini beberapa hari ini mau seminggu ya ada update iOS terbaru untuk 17.3. Nah, teman-teman harus tahu bahwa pembaruan ini disarankan untuk kita semua user iPhone ya, teman-teman. Karena ini penting sekali karena beberapa pembaruan ini memprioritaskan untuk perlindungan keamanan ya. Perlindungan keamanan masalah perangkat curian, teman-teman. Jadi dengan kalian menginstal atau mengupdate iOS terbaru ini, teman-teman itu dipastikan iPhone itu bisa aman dari orang-orang yang agak lasa gitu ya. Nah, namun sebelum itu teman-teman, kalian harus tahu ada beberapa trik sebelum kalian melakukan pembaruan iOS. Pertama sekali adalah masalah mematikan latar belakang. Nah, caranya mematikan latar belakang ini yang pertama adalah kalian masuk ke bagian aksesibilitas ya. Ini masuk ke bagian aksesibilitas, bagian sini, kemudian kalian masuk ke bagian sentuh. Nah, seterusnya kalian silakan scroll paling ke bawah. Ini ketuk bagian belakang. Nah, jadi ini pastikan kalian harus menonaktifkan ini tidak ada. Kemudian ini juga, dan saya garis bawahi kalau teman-teman itu setting ke bahasa Indonesia pasti bahasa seperti ini. Tapi kalau untuk bahasa Inggris mungkin kalimatnya berbeda. Jadi kalian harus pedomani saja untuk hal-hal seperti ini ya. Ini harus di nonaktifkan ya dua-duanya. Nah, kemudian yang kalian perhatikan adalah kalian harus melihat baterai. Baterai itu jangan langsung di apa ya. Soalnya kalau baterai kalian kosong ya pasti kan pengupdatean itu kurang maksimal ya. Oke, ini kita harus lihat baterainya dulu. Baterainya di mana ya? Baterai. Nah, ini baterai ini harus dilihat presentasinya apakah masih sehat atau dia. Kemudian di sini juga kalau untuk baterai saya ini kapasitasnya itu masih 89% ya, cukup bagus. Oke. Dan kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus melihat bahwa untuk melakukan update iOS ini kalian harus diwajibkan pakai WiFi, jangan pakai data ya, supaya kelancaran pengupdatean iOS-nya itu lebih cepat ya kalau pakai WiFi. Tapi kalau pakai data itu pertama itu adalah memboroskan data gitu ya, kemudian memperlambat proses penginstalan iOS-nya. Nah, jadi saya sarankan itu lebih bagus kalau kalian update itu pakai WiFi ya. Kalau kalian tidak punya WiFi di rumah silahkan pakai WiFi teman. Tapi kalau terpaksa bisa sih kalian lakukan pengupdatean melalui data ya. Hanya saja data kalian cepat habis gitu. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah masalah penyimpanan ya, masalah penyimpanan. Kalian harus lihat penyimpanan kalian seperti apa. Nah, jadi teman-teman ya lebih saya sarankan sih pakai cloud ya. Kalau cloud itu kan bayaran bulanan. Jadi saya aja pakai yang iCloud itu yang 15.000 per bulan ya, 50 GB per bulan itu cukup buat saya untuk menyimpan file-file atau aplikasi yang diinstal, kemudian
video dan foto ya, cukup dengan harga segitu bisa tercukupkan. Nah, jadi itu adalah teman-teman tahap-tahap sebelum kalian melakukan update iOS yang 17.3, yaitu ada 4 tuh. Kalian harus mematikan latar belakang ya supaya memperlancar proses daripada pengupdatean iOS-nya. Kemudian kalian harus melihat kualitas baterai kalian masih bagus atau tidak, kemudian pastikan baterainya full. Kemudian seterusnya itu kalian harus melihat bahwa direkomendasikan untuk melakukan pengupdatean iOS itu harus pakai WiFi. Kemudian masalah penyimpanan. Jadi itulah kira-kira buat teman-teman kalau mau install atau update iOS 17.3. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau ada teman-teman yang bertanya apakah pengupdatean iOS ini apakah bisa untuk iPhone yang di bawah iPhone XR. Jadi sebenarnya bisa teman-teman ya, tapi hanya saja kalian harus perhatikan apakah bisa atau tidak. Cuma kalian yang melihat itu ya. Tapi kalau untuk iPhone itu bisa ya. Untuk pengupdatean iOS itu bisa semua. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa terbantu untuk solusi sebelum kalian update iOS 17.3-nya. Oke, sekian dan terima kasih.